Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nur Azzah dengan NIM 1118510000026 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dunia penyiaran saat ini. Jika kita membahas mengenai dunia penyiaran, itu berarti ada dua ranah ya, yaitu ranah pertelevisian dan juga ranah radio, yang mana kedua media penyiaran tersebut memang sudah menjalankan apa yang menjadi tujuannya ataupun kewajibannya, yaitu memberikan informasi kepada khalayak, baik dalam bentuk informasi disajikan dengan berita ataupun dengan sinetron ataupun dengan animasi-animasi lain sebagainya, yang mana memberikan informasi atau pengetahuan kepada khalayak atau kepada para penontonnya. Ketika kita melihat ke dunia lampau, itu ada stasiun televisi bernama TPI, namun sekarang sudah berganti nama menjadi MNC TV. Di sana banyak tayangan yang bernama legenda. Nah, baik itu legenda Tangkuban Perahu, legenda Roro Jonggrang, ataupun legenda Malin Kundang. Nah, di sana itu menurut kami lebih banyak memberikan benefit atau manfaat, yaitu pengetahuan tentang bagaimana proses terjadinya misalkan Tangkuban Perahu, seperti itu, dan juga memberikan benefit berupa moral value atau nilai moral, seperti misalkan dalam legenda Malin Kundang, itu berarti ada moral value-nya, dilarang untuk durhaka kepada orang tua. Nah, sedangkan saat ini lebih banyak tayangan yang bernuansa romansa dan berbau cinta, seperti misalkan dalam sinetron di SCTV, itu banyak sebuah cerita-cerita yang alurnya nanti ujung-ujungnya itu juga cinta, seperti itu. Sedangkan ketika dinikmati oleh anak yang berusia dini, ini amat sangat berbahaya karena mereka bisa saja mengaplikasikannya di dalam dunia nyata. Kemudian ketika kita melihat masa lampau lagi, sekitar era 2005-2008, juga Indosiar itu menampilkan banyak tayangan-tayangan yang berbau animasi. Tentu ini sangat bagus, terutama untuk anak-anak di usia dini. Nah, namun nyatanya pada sekarang Indosiar lebih didominasi dengan sinetron-sinetron, seperti misalkan sinetron yang bernama Azab. Terlebih lagi dengan adanya sinetron atau FTV dengan judul yang amat sangat provokatif dan juga tidak etis. Misalkan judul sinetron FTV, "Aku dibuang suamiku seperti tisu bekas", "Ibu jangan rebus suamiku", "Aku hamil suamiku selingkuh". Nah, ini kan suatu judul yang amat sangat provokatif dan kurang etis dan tidak memanusiakan manusia, seperti itu. Ketika kita melihat dalam pasal 36 ayat 5 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, maka di sini disebutkan bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan juga obat terlarang. Namun apa? Masih banyak stasiun televisi yang menampilkan tentang sinetron ataupun FTV yang dimana mengandung unsur kekerasan. Misalkan saja di RCTI dulu ada sinetron yang berjudul Anak Jalanan yang diaktori oleh Steven William. Nah, kemudian pindah ke SCTV, berubah nama menjadi Anak Langit. Nah, di sini sempat ditegur oleh pihak KPI karena menampilkan unsur-unsur kekerasan, seperti juga ada adegan-adegan balap motor dan juga tawuran, sehingga hal ini amat sangat sensitif ketika dilihat oleh masyarakat, takut untuk ditiru oleh masyarakat, seperti itu. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa televisi itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 1961. Kemudian dengan seiring berkembangnya zaman, tidak hanya dua media massa tersebut yang menjadi sumber informasi, yaitu televisi dan juga radio. Namun ada yang namanya dengan cyber, atau informasi bisa diperoleh dari internet. Bahkan ranahnya lebih luas daripada televisi ataupun radio, karena internet bisa mencakup seluruh wilayah dunia. Dan seperti misalkan informasi ditampilkan dengan melalui YouTube, ataupun Instagram, ataupun Facebook, dan lain sebagainya, yang dimana kita itu, setiap orang itu bisa berperan menjadi self-mass communicator. Jadi setiap orang bisa berperan untuk menjadi aktor dalam suatu penyampaian informasi, sehingga orang itu bisa dikatakan dengan lembaga penyiaran
pribadi atau lembaga penyiaran privat seperti itu, karena yang menyiarkan itu dari orang pribadi tersebut. Namun dengan adanya self-mass communicator tersebut, kita harus berhati-hati, harus waspada dalam menyaring semua informasi. Karena mungkin saja ada pihak yang kurang bertanggung jawab. Dia akan memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Selain itu juga adanya sebuah clickbait yang amat sangat bombastis, namun ketika informasinya tidak sesuai dengan clickbait, tentu akan merugikan orang yang membacanya. Walaupun sebenarnya clickbait itu memang suatu taktik dalam pemasaran berita agar orang tersebut merasa interest terhadap berita yang akan ditampilkan atau dipasarkan tersebut. Juga dengan adanya self-mass communicator tersebut, maka kita bisa mendapatkan informasi ataupun bisa mengolah informasi dari berbagai sumber. Bahkan juga tanpa adanya sebuah sekat, maka kita bisa mendapatkan video yang berbau pornografi ataupun berbau kekerasan dan juga kurang etis dan pelecehan dan lain sebagainya yang tentunya harus kita waspadai. Untuk lembaga penyiaran, maka diperbanyak lagi program tayangan untuk anak-anak. Dan juga harus diperkuat lagi independensi dan sikap netralnya, terutama dalam percekcokan masalah kubu di masa pemilu. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak siaran yang bersifat individual atau perseorangan, sehingga lembaga penyiaran yang bersifat resmi dengan izin pemerintah dan terpaksa harus memutar otak karena variasi jenis dan tema siaran yang menjadi lebih beragam. Pangsa pasar mereka menjadi semakin sempit karena munculnya berbagai macam siaran individual yang semakin melejit.